Inilah channel Uco Sitiker Wawancara. Hai sahabat-sahabat yang dimana saja berada. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Rahman, seorang tokoh pemuda Kota Tanjung Balai. Mari kita bincang-bincang seputar isu-isu tentang pemerintahan. Oke sahabat-sahabat dimana saja berada. Selamat sore Pak Rahmat. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Uco. Baiklah sahabat-sahabat di mana saja berada, mari kita lanjutkan pertanyaan ataupun pembicaraan yang berikutnya kepada Pak Rahman. Pak Rahman, kita mendengar sekarang ini ada pemerintahan daerah membentuk panitia seleksi penerimaan calon pemimpin atau direktur perusahaan aneka usaha Kualo. Kalau tidak salah kita pada tahun 2013 dan diberikan badan hukum itu diperdakan tahun 2016 dan diperwalikan tahun 2017. Diciptakan untuk mengalirkan pendapatan asli daerah. Ini malah menyedot PAD. Menurut pendapat Pak Rahman, apakah ini lebih baik ditidurkan atau masih lanjutkan? Benar kata Bang Uco, bahwasanya jika suatu perusahaan, yang namanya perusahaan ya Bang Uco, sedangkan kita melakukan usaha individu-individu saja, kita ingin bagaimana caranya itu menghasilkan, menambah penghasilan bagi kita, bukan malah kita yang menyantuni perusahaan yang kita bangun tersebut gitu kan. Bukan kita menyantuni usaha yang kita buka tersebut. Nah, jika memang suatu perusahaan BUMD kita katakan yang katanya aneka Kualo, kalau memang secara finansial tidak menghasilkan atau tidak menambah PAD, lebih baik kita cari BUMD yang lain yang bergerak di bidang apa, misalnya seperti itu. Ya, jika terus-terusan kita harus pembiayaannya harus ditanggung oleh APBD Kota Tanjung Balai, ya sampai kapan kita mempertahankan itu? Saya tidak katakan ditidurkan atau dibubarkan, tidak, tapi saya katakan kita harus pikirkan bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan atau paling enggak manajemen atau operasional mereka terpenuhi dulu gitu. Yang namanya baru buka ya kan, baru memulai usaha itu. Cuman kalau memang terus-terusan memang kenyataannya harus disuplai atau harus ditalangi oleh APBD, ya kita cari opsi yang lain. Bahkan kalau pertanyaannya tadi sedang sibuk-sibuknya menyiapkan tim seleksi untuk merekrut direktur, ya saya sepengetahuan kita sebagai masyarakat Tanjung Balai, direkturnya sudah ada selama ini. Apa yang dilakukan gitu. Kemudian bagaimana caranya perusahaan daerah itu bisa berjalan dengan baik, yang lambat laun akan menghasilkan PAD dan menambah PAD Kota Tanjung Balai. Jadi kalau misalkan kita hanya sibuk berkutat dengan mencari sosok pemimpin yang bisa memimpin manajerial di perusahaan daerah itu tapi tidak menghasilkan, ya sama saja. Bukan itu yang sebenarnya diinginkan masyarakat. Bagaimana bisa mendongkrak, menambah nilai PAD Kota Tanjung Balai, siapapun orangnya. Siapapun orang yang punya integritas, yang punya loyalitas kepada Kota Tanjung Balai ini, yang bisa menghasilkan tambahan kepada penghasilan asli daerah itu, ya kenapa tidak gitu. Jadi bukan tim sel yang sebenarnya yang kita persoalkan, tapi bagaimana seorang sosok yang dihasilkan tim sel itu bisa mendongkrak itu. Kita akan menunggu hitungan hari lagi seorang PLT Haji Waris Tholib akan diangkat jadi definitif. Dia dalam undang-undang akan punya pendamping juga. Kita lihat sekarang berbagai partai politik sudah saling bersilaturahmi. Menurut Pak Rahman, perlukah seorang wakil untuk melanjutkan mendampingi Waris Tholib? Kalau memang undang-undang mengamanahkan itu wajib ada wakil wali kota membantu kinerja seorang wali kota, itu harus dilakukan. Perlu atau tidakkah itu sudah dikaji ketika membuat undang-undang tersebut. Nah, persoalannya bukan di sana Bang Uco. Persoalannya kita tidak usah terlalu terburu-buru membicarakan sosok wakil wali kota, karena persoalannya belum tuntas. Seorang PLT itu diangkat ketika terjadi kekosongan wali kota. Posisi wali kota definitif itu berhalangan tetap. Jadi saat ini masih ada wali kota kita, Bapak Syahrial SHMH. Kenapa? Karena berhalangan tetap, tersandung masalah hukum kemarin, belum bisa menjalankan sepenuhnya pemerintahan, tidak bisa menjalankan sepenuhnya pemerintahan Kota Tanjung Balai ini, maka diangkat seorang pelaksana tugas.
Nah, sampai kapan? Ya kita tunggu saja prosesnya. Karena kita tidak bisa berandai-andai dan menghitungan hari dan waktu dekat, tidak bisa. Bisa saja terjadi kasasi, peninjau ulang dan sebagainya nanti seandainya misalkan diputuskan oleh pengadilan, misalnya seorang Bapak Syahrial SHMH itu tidak bersalah, maka dia akan terlepas dari jeratan hukum, dia akan direhabilitasi kembali namanya, bisa menjabat kembali menjadi wali kota. Kalau itu misalkan seandainya terjadi. Nah, makanya kita lihat saja. Nah, kalau seandainya memang proses itu berjalan, kemudian memang atas izin Allah Subhanahu wa taala Pak Haji Waris Tholib ini menjadi wali kota definitif, harus ada pendampingnya sebagai wakil wali kota. Menurut Pak Rahman, mampukah seorang Waris Tholib memimpin seorang diri pemerintahan yang begitu sekarang agak dilema sampai 3 tahun ke depan? Sangat mampu ya kalau saya katakan, karena semua perangkat daerah ini khususnya di pemerintahan Kota Tanjung Balai sangat lengkap. Seorang wali kota yang walaupun hanya sebatas PLT misalnya dibantu oleh sekretaris daerah yang bisa mengelola atau memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh PNS. Nah, ditambah lagi dengan ada ketua DPR, kemudian ada pihak kepolisian juga, dari pihak TNI dan Polri juga ada. Jadi saya pikir sudah sangat lengkap, maka roda pemerintahan ini tetap bisa berjalan, tetap bisa maksimal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tergantung kepada bagaimana semua perangkat yang tersedia di daerah ini mampu nggak menyimbangi pola atau gaya permainan atau gaya kepemimpinan Bapak Haji Waris Tholib ini. Itu menurut Pak Rahman, terkala pemerintahannya adem-adem. Antar bupati dengan wakil aja bentrok, antar bupati dengan sekda aja bentrok. Seandainya terjadi itu, apakah Waris mampu? Saat ini kita katakan adanya miskomunikasi antara kepala daerah dan wakilnya, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena PLT itu adalah seorang wakil wali kota yang ditugasi untuk menjadi pelaksana tugas wali kota. Kalau seandainya ada perangkat daerah, terutama di bawah kepemimpinan Bapak PLT Wali Kota Tanjung Balai itu tidak sejalan, tidak bisa mengikuti, usahakan kita katakan tidak sejalan ya Pak Ucok, atau kita katakan bentrok lah, atau misalnya tidak seide sekata, usahakan seperti itu. Tidak bisa mengikuti ritme perjalanan pemerintahan gaya kepemimpinan Ayahanda Waris Tholib ini aja, saya kira harus dipikirkan ulang, harus dilakukan evaluasi. Bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik? Bagaimana keinginan masyarakat ini bisa terpenuhi? Kalau pejabat, oknum-oknum pejabatnya aja tidak bisa duduk bagus, tidak bisa duduk bersama, tidak bisa seia sekata, tentu yang menjadi korban yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat kita sebanyak berapa jiwa di Tanjung Balai ini. Apakah pertanyaannya kita kembalikan, apakah kita mau mengorbankan seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai dengan ego sektoral kita masing-masing? Nah, maka seorang pemimpin PLT Wali Kota saya pikir harus berpikir ulang. Dia akan melakukan berpikir ulang, sehingga dia akan menempatkan, saya yakin dan percaya Bapak PLT Wali Kota Tanjung Balai ini akan menempatkan orang-orang yang memang satu ide, satu gagasan, dan satu visi misi dengan beliau. Sehingga saya pikir dalam menentukan itu tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat, namun harus perlu perhitungan, kalkulasi, dan evaluasi yang sangat ketat, sehingga terciptalah seorang PLT Wali Kota dan Sekda ataupun kepala-kepala dinas itu yang memang betul-betul seiring sejalan. Ini kan dia bicara seandainya, tapi seandainya itu kan kemungkinan terjadi. Diangkerlah seorang PLT Wali Kota menjadi definitif, mencari suatu calon pendamping wakil. Menurut Pak Rahman, seandainya itu terjadi, mana lebih baik pendamping itu dari seorang profesi atau partai politik? Kalau kita sebagai pemuda, dan saya pikir juga mewakili dari beberapa masyarakat Kota Tanjung Balai, kita hanya menginginkan keharmonisan dan memang kelayakan, loyalitas dan integritas. Siapapun sosoknya, baik dari partai politik, baik itu dari kalangan profesional, seperti Bang Ucok katakan tadi, bisa saja dari birokrat misalnya, kita nggak tahu. Nah, siapapun sosoknya, kita tidak katakan orang parpol itu lebih baik dari birokrat, kita tidak katakan orang kalangan profesional itu lebih baik dari orang parpol, enggak.
Kita tahu banyak juga orang yang terlahir dari partai politik itu sangat baik. Ada juga yang dari kalangan profesional itu sangat loyal. Ada juga dari kalangan birokrat itu sangat menguasai persoalan-persoalan, sangat bisa membantu wali kota definitif misalnya. Ya kalau memang itu yang terjadi, silahkan siapapun tokohnya. Yang bagi kami seluruh masyarakat Tanjung Balai itu adalah persiapkan diri dan kepantasan menjadi seorang pendamping yang namanya wali kota Haji Waris Tholib STGMM. Terima kasih Pak Rahman atas pembicaraannya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan Pak Rahman menjadi inovasi dan motivasi buat masyarakat dan khususnya buat pemerintahan untuk 3 tahun ke depan. Oke, sahabat-sahabat di mana saja berada, kita telah berbincang-bincang memberikan solusi dari dilema-dilema yang saat ini, isu-isu terkini yang kita hadapi. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa channel kami, subscribe, like, komen, dan share. Ingat, selanjutnya bersama Pak Rahman di isu yang lainnya. Dah. Assalamualaikum. Inilah channel Uco Sitiker Wawancara.